Assalamualaikum everyone. You tweet 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 babub 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 babub. Nah, assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan Adek si boneka kakak Kinan dan Cici temanku yang imut ini, kelinci. Halo, assalamualaikum. Nama aku Cici. Aku teman sebangku Haikal. Hari ini kami akan menceritakan kisah Nabi Idris yang mula-mulanya itu hebat, pemberani, dan berjiwa pemberani banget. Bahkan kitab tauhidnya itu tertanam kuat dalam jiwanya. Yuk kita mulai. Tapi sebelumnya jangan lupa komen, subscribe, dan share hanya di Hana Chan Farm. Yuk kita mulai sekarang. Mulai dari siapa? Menurut kalian dari siapa ya? Kalau menurut kakak, mending dari Adek. Karena Adek lebih berpengetahuan luas seperti Nabi Idris. Dedek lebih tahu. Oke, siap, Dek? Siap. Aku siap banget, Kakak. Tapi Kakak di mana ya? Kak? Kakak di depan, di belakang kamera. Walah, gitu. Nah, aku akan menceritakannya dulu ya. Sabar ya, Cici. Iya, aku sabar kok. Nah, teman-teman, mulainya Nabi Idris, keturunan ke-6 Nabi Adam. Lalu, ayahnya bernama Yarid bin Mihlail bin Anushi bin Syed bin Adam. Lah, Nabi Syed adalah anaknya Nabi Adam. Yuk. Pada masa mudanya, Nabi Idris dijuluki Asadul Usud, yang artinya macannya macan atau raja harimau. Nah, sebab ia dikenal sebagai pahlawan, pemberani, dan punya nyali besar. Dia hebat dalam pertarungan. Bahkan kaumnya itu sangat durhaka. Dia berdakwah seterusnya. Nah, suatu ketika ada kelompok pengacau yang datang menyerbu desanya. Lalu penduduk sangat ketakutan sebab pengacau itu terkenal bangis dan kejam. Namun Nabi Idris maju ke depan sambil berteriak, "Jangan takut, Allah bersama kita." Berkat keberanian Nabi Idris, semangat penduduk bangkit. Mereka bersatu padu saling membahu dan akhirnya berhasil mengusir musuh mereka. Wahaha, mereka akhirnya menang. Wih, seperti aku. Dedek, kan katanya mau bercerita kok malah berani membanggakan diri. Maaf kak, aku gak sengaja. Aku juga seperti pahlawan dan ingin seperti Nabi Idris. Punya kesempatan biar diajak jalan-jalan melihat keadaan surga dan neraka. Nah, itu ada di bagian nantinya. Benar kan Haikal? Iya. Berkat apa yang membuat Nabi Idris selalu tampil berani? Itu karena kalimat tauhid. Tauhid tertanam begitu kuat dalam jiwanya. Itu sebabnya Allah mengangkat Nabi Idris menjadi nabi dan mengutusnya untuk memerangi kaum pendurhaka. Seperti kaumnya. Rajin membaca sejak kecil. Apa kalian juga rajin membaca sejak kecil? Tulis di kolom komentar ya. Kami akan menunggu jawaban dari kalian. Sejak kecil Nabi Idris sudah senang membaca. Ia selalu merasa haus ilmu pengetahuan. Ketika teman-temannya menghabiskan waktu untuk bermain dan berhura-hura,
Nabi Idris justru rajin menuntut ilmu. Ia berguru kepada Nabi Syed. Nabi Syed adalah nabi yang meneruskan risalah ajaran Nabi Adam setelah khalifah pertama itu tiada. Tiada artinya meninggal dunia. Bermacam ilmu yang tertulis di sahifah atau lembaran-lembaran dipelajarinya, mungkin ini sesuai dengan namanya. Idris artinya orang yang senang mempelajari kalam Allah. Tidak heran bila Nabi Idris punya banyak kelebihan yang menjadi anak yang cerdas dan berpengetahuan luas. Seperti aku kan teman-teman. Dede, sudah kakak larang. Maaf kak. Yuk lanjutin dek. Beberapa kelebihan Nabi Idris antara lain pandai menulis dan jago berhitung. Ia menguasai ilmu perbintangan yang berguna untuk mengetahui musim dan arah tujuan. Meskipun sarana teknologi waktu itu belum secanggih sekarang, Nabi Idris telah memperkenalkan ilmu astronomi yang berusaha menyingkap misteri alam semesta. Nah, saat itu kaumnya sangat durhaka. Mereka menyembah api. Berarti mereka menyembah iblis dong. Aku tidak mau seperti mereka. Acung. Maaf ya teman-teman. Aku nggak sengaja bersin. Nah teman-teman, mereka durhaka karena menyembah api. Mereka ingkar kepada Allah. Mereka melupakan ajaran Nabi Adam. Selain itu, mereka juga melupakan Allah. Mereka tidak lagi menyembah Allah karena mereka terlalu banyak apa teman-teman? Banyak berdosa. Mereka tidak lagi memperkenalkan Allah. Mereka melupakan ajaran nabi-nabi. Dan Nabi Idris diutus untuk memperingatkan kaum pendurhaka itu. Kota Babilonia sangatlah banyak penduduknya yang kejam dan melupakan ajaran Nabi Adam. Jadi mereka ingin sekali membunuh Nabi Idris. Lalu mereka tinggal mengatur untuk melaksanakan pembunuhannya. Namun Allah menyelamatkan Nabi Idris. Allah memerintahkan Nabi Idris untuk hijrah ke Mesir. Tetapi Nabi Idris sebenarnya tidak takut dengan ancaman pembunuhan itu. Akan tetapi tinggal di negeri sendirinya saja, ia rasakan semakin lama semakin tidak senyaman yang akan ia sampaikan di Mesir. Lalu ia memutuskan para pengikutnya agar mengikutinya untuk hijrah ke Mesir. Namun para pengikutnya enggan meninggalkan kampung halaman mereka. Kota kita ini sangat makmur, sulit sekali untuk menemukan kota sebaik Babilonia. Tapi Nabi Idris mengucapkan seperti ini ya, dengerin. Percayalah, Allah pasti akan memberikan kita kehidupan yang baru di Mesir. Dan kita terus bertambah banyak berkembang biak. Hewan ternak kita akan berkembang biak dan baik. Akhirnya lama-kelamaan pengikutnya mau juga mengikuti Nabi Idris untuk hijrah ke Mesir. Mereka berangkat dan mereka sampai di Mesir. Ternyata perkiraannya Nabi Idris ternyata benar. Saat mereka di Mesir, mereka akan membangunkan kehidupan baru. Bahkan
Pengikutnya Nabi Idris bertambah banyak. Dan sekarang bagaimana dengan negerinya Babilonia? Ternyata benar, azab Allah turun kepada mereka. Dan orang-orang yang ada di Babilonia disiksa dengan musim pacaklik. Pacaklik itu apa ya? Jawab di kolom komentar ya, teman-teman. Dan angin yang berhembus kencang itu seperti bara api. Panas berarti ya, teman-teman. Aku ngeri. Tolong. Lalu mereka juga menjadi kelaparan. Tanah retak dan tandus, pepohonan renggas tanpa daun. Lalu begitupun sungainya mengering-ngering. Lalu hewan ternak juga mati kelaparan. Tidak ada tumbuhan. Bahkan negeri Babilonia aja sudah kayak dimasak matahari sampai kepanasan begitu. Lalu mereka baru sadar apa yang dikatakan Nabi Idris benar adanya. Teman-teman, sekarang Nabi Idris diangkat ke langit. Lalu, kesibukan dan keberhasilan Nabi Idris membuat semuanya sangat senang dekat dengannya. Lalu, suatu hari dia kedatangan tamu istimewa. Herannya, dia sangat heran. Tamu itu bahkan lebih suka beribadahnya dan lebih rajin beribadah. Lalu mereka malah herannya mereka tidak mau makan dan minum. Ibadahnya lebih rajin daripada Nabi Idris. Nabi Idris sangat terkejut sekali. Wah, pasti ini bukan orang sembarangan nih, pikirnya dalam hati. Lalu Nabi Idris memberanikan diri untuk bertanya, maaf, kalau boleh tahu Anda itu siapa? Tanya Nabi Idris. Aku Israel, malaikat maut, jawab tamunya dengan tersenyum ramah. Nabi Idris pun takjub karena penampilannya sopan. Dia ramah banget. Dan dia sangat suka kepada Israel. Lalu Israel berkata, aku diutus untuk mengajakmu jalan-jalan melihat keadaan neraka dan surga. Nabi Idris senang, bukan main. Lalu malaikat maut itu membentangkan sayapnya. Lalu Nabi Idris naik ke punggungnya. Lalu Nabi Idris bersama Israel menembus langit. Pertama, Nabi Idris diajak melihat keadaan neraka. Nabi Idris tidak tahan. Dia cepat-cepat mengajak Israel untuk ke tempat yang lain, yang lebih indah daripada neraka. Neraka itu apinya lebih panas daripada api di dunia ini, teman-teman. Lalu Nabi Idris diajak ke langit keempat. Di langit keempat terbentanglah surga yang sangat indah. Indahnya tidak terbayangkan oleh akal pikiran manusia. Lalu mereka, Idris dan Israel, sangat takjub. Maksudnya Nabi Idris takjub. Bahkan orang lain tidak bisa memikirkan keindahan surga. Yuk kita lihat apakah Nabi Idris boleh
ditempatkan di surga sekarang atau tidak? Ternyata boleh. Nabi Idris mengucapkan, Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Lalu dia berkata lagi, seandainya aku dan umatku bisa menempati surga ini nanti. Ucapan itu terdengar juga oleh Israel. Untuk menempati surga ini, kamu tidak perlu menunggu nanti-nanti ya Idris. Aku memang diutus Allah untuk menjemputmu ke tempat ini juga. Dan sekarang ini juga. Akhirnya di tempat itulah Nabi Idris diwafatkan dengan sebuah kematian yang indah. Allah mengangkat derajatnya ke tinggi lagi mulia. Nah teman-teman, sekarang sudah selesai. Sekarang kami tutup dulu ya. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.